Ya, pemirsa, KPK kembali memanggil beberapa saksi untuk terus mengusut dugaan terjadinya grand corruption atau korupsi berskala besar dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Aulia Pane, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang dipanggil KPK hari ini? Ya, Robert, hari ini KPK memanggil dua pihak legislatif, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, dan juga Ferial Sofian. Serta KPK juga hari ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ketiganya ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pembahasan dua raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta untuk tersangka Arisman Wijaya. Dan tadi ketiganya ini datang secara bertahap pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi tadi. Dan untuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, ini tadi datang pukul 9, dan M. Taufik sendiri ini sudah 6 kali menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan untuk Heru Budi Hartono ini sudah 3 kali diperiksa. Dan dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru Budi Hartono pada tanggal 14 April lalu, Heru ini sempat menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Karena memang Kepala BPAKD ini sempat mengikuti raperda di Balik, namun memang tidak banyak mengikuti terkait dengan soal reklamasi ini. Dan Robert, memang sebelumnya yang masih menjadi perdebatan ini terkait dengan nilai kontribusi untuk pengembang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, ini menetapkan pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini harus memberikan kontribusi tambahan sebesar 15% dari keuntungan, dan diduga pengembang ini merasa keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan ini turun menjadi 5%. Dan kemudian hal inilah atau ini pun yang muncul kasus dugaan suap anggota DPRD yang mengubah besaran kontribusi pada aturan tata ruang strategis yang juga melibatkan tersangka M. Sanusi. Robert. Ya, oleh Pani, jika kita lihat dari daftar saksi yang hadir, lagi-lagi M. Taufik, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua Balegda DKI Jakarta, dipanggil ke-6 kalinya oleh KPK. Mengapa M. Taufik kerap dipanggil oleh KPK? Ya, Robert, memang untuk Wakil Ketua DPRD M. Taufik ini sendiri memang tadi sudah disebutkan bahwa sudah 6 kali diperiksa oleh KPK, dan memang ini muncul informasi bahwa adanya pertemuan antara M. Taufik dan juga pimpinan DPRD DKI lainnya dengan pengusaha Sugianto Kusuma ataupun Aguan di kediaman Aguan beberapa lalu. Dan sampai saat ini juga KPK masih mengkonfirmasi soal ini, mengenai hal ini, dan diduga pertemuan ini ada kaitannya dengan rangkaian kasus suap yang melibatkan Muhammad Sanusi. Dan memang M. Taufik juga selaku Ketua Balegda DKI Jakarta ini tadi sempat menemui media dan menyampaikan kepada media bahwa soal zonasi wilayah pesisir dengan pulau kecil ini sudah selesai dan diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Dan kita dengarkan pernyataan dari Muhammad Taufik. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin di situ dong. Tunggu dulu ya. Nggak ada tuh. Anak sudah diajuin dari nggak ada di kita, nggak ada jembatan dari yang. Sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Hamlunggan atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Romahur Muzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura?
tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa Andika yang nggak. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai satu bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau. Lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lakukan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu melangkah kepada Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat, membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan datang adalah 3 orang teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Kan ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi. Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, 3 mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. 3 mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Velfire bernomor polisi T1978 dan 2 buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100 SCM.
Penyitaan 3 mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, 2 jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Kita beralih ke informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung meski kalah atas gugatan warga Bidara Cina di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan gugatan warga Bidara Cina telah menghambat proyek sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur menjadi terhambat. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta telah mengabulkan gugatan warga Bidara Cina atas penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari PT-UN Jakarta. Pemprov nantinya akan mempelajari apa penyebab kekalahan Pemprov DKI dan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui dengan adanya gugatan dari warga Bidara Cina, proyek sodetan Ciliwung menjadi terhambat. Tidak tahu, tapi kita sudah minta tim hukum untuk pelajari kasasinya, apa putusannya seperti apa dan siapkan kasasi kita aja. Karena ini proyek kan bukan proyek saya, ini proyeknya pemerintah pusat sebetulnya. Dan itu pun dia juga tidak memiliki tanah di situ sebetulnya. Ini hanya mungkin, saya nggak tahu apakah karena mereka dianggap kurang sosialisasi atau apa, kita melakukan yang betul tahapannya. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta mengaku telah melakukan sosialisasi kepada warga tentang perubahan luas lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung, walaupun hanya melalui website. Sementara proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akan tetap dilakukan hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Masih tetap lanjut, kan ini belum ada putusan inkrah, masih tetap berjalan, kecuali memang udah inkrah, ya udah ada putusan hukum yang kekuatan hukum tetap bahwa itu harus dibatalkan. Nah, ya kita nanti lihat terakhirnya gitu seperti apa. Sebelumnya, warga Bidara Cina mengajukan gugatan ke PT-UN terhadap SK Gubernur nomor 2779 tahun 2015 tentang penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa pemberitahuan warga. Majelis Hakim PT-UN akhirnya memenangkan warga Bidara Cina karena SK yang dikeluarkan Ahok dinilai melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Dari Jakarta, Bremana Tenaya, Eva Waswita, Metro TV. Korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi. Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, ketiga mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. Ketiga mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Hellfire bernomor polisi T1978 dan 2 buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100 SCM. Penyitaan 3 mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, 2 jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Kita beralih ke informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung meski kalah atas gugatan warga Bidara Cina di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan gugatan warga Bidara Cina telah menghambat proyek sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur menjadi terhambat. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta telah mengabulkan gugatan warga Bidara Cina atas penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari PT UN Jakarta. Pemprov nantinya akan mempelajari apa penyebab kekalahan Pemprov DKI dan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui dengan adanya gugatan dari warga Bidara Cina, proyek sodetan Ciliwung menjadi terhambat. Nggak tahu, tapi kita sudah minta tim hukum untuk pelajari kasasinya, putusannya seperti apa dan siapa. Memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa Andika yang kakak. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau. Lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lakukan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu langkah kepada Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat, membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan datang adalah 3 orang teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balik DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Kan ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak,
izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus. Ya, pemirsa, KPK kembali memanggil beberapa saksi untuk terus mengusut dugaan terjadinya grand corruption atau korupsi berskala besar dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Aulia Pane, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang dipanggil KPK hari ini? Ya, Robert, hari ini KPK memanggil 2 pihak legislatif, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, dan juga Ferial Sofian. Serta KPK juga hari ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ketiganya ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pembahasan 2 raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta untuk tersangka Arisman Wijaya. Dan tadi ketiganya ini datang secara bertahap pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi tadi. Dan untuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, ini tadi datang pukul 9, dan M. Taufik sendiri ini sudah 6 kali menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan untuk Heru Budi Hartono ini sudah 3 kali diperiksa. Dan dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru Budi Hartono pada tanggal 14 April lalu, Heru ini sempat menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Karena memang Kepala BPAKD ini sempat mengikuti Raperda di Balik, namun memang tidak banyak mengikuti terkait dengan soal reklamasi ini. Dan Robert, memang sebelumnya yang masih menjadi perdebatan ini terkait dengan nilai kontribusi untuk pengembang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini menetapkan pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini harus memberikan kontribusi tambahan sebesar 15% dari keuntungan, dan diduga pengembang ini merasa keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan ini turun menjadi 5%. Dan kemudian hal inilah atau ini pun yang muncul kasus dugaan suap anggota DPRD yang mengubah besaran kontribusi pada aturan tata ruang strategis yang juga melibatkan tersangka M. Sanusi. Robert. Ya, oleh panitia kita lihat dari daftar saksi yang hadir, lagi-lagi M. Taufik, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua Balegda DKI Jakarta dipanggil ke-6 kalinya oleh KPK. Mengapa M. Taufik kerap dipanggil oleh KPK? Ya, Robert, memang untuk Wakil Ketua DPRD M. Taufik ini sendiri memang tadi sudah disebutkan bahwa sudah 6 kali diperiksa oleh KPK, dan memang ini muncul informasi bahwa adanya pertemuan antara M. Taufik dan juga pimpinan DPRD DKI lainnya dengan pengusaha Sugianto Kusuma ataupun Aguan di kediaman Aguan beberapa lalu. Dan sampai saat ini juga KPK masih mengkonfirmasi soal ini, mengenai hal ini, dan diduga pertemuan ini ada kaitannya dengan rangkaian kasus suap yang melibatkan Muhammad Sanusi. Dan memang M. Taufik juga selaku Ketua Balegda DKI Jakarta ini tadi sempat menemui media dan menyampaikan kepada media bahwa soal zonasi wilayah pesisir dengan pulau kecil ini sudah selesai dan diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Dan kita dengarkan pernyataan dari Muhammad Taufik. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin di situ dong. Belum dulu ya. Nggak ada tuh. Anak sudah diajuin dari nggak ada di kita, nggak ada jembatan dari. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Hamlunggan atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Romah Hurmuzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang